Oke, sekarang sudah jelas ya. Kita coba masuk ke berikutnya. Sekarang kita mulai satu persatu aja. Yuk, kita mulai satu persatu, mulai dari setiap tenses biar jelas. He donates some money every month. Miss belum ke oke, mau SS. Ya, oke. Boleh, silakan yang mau SS dulu. Yuk. Udin, Udin ya. Lanjut yuk sekarang. Kita satu persatu ke tiap tenses ya. Boleh lihat yang paling awal. Paling awal itu yang mana? Yang ini, Bo. Ini ya. Dah, yuk. Wis, udah ya. Tuaga. Udah. Nanti minta temennya aja, biar nggak bolak-balik. Oke, sekarang kita bahas per tenses saja biar kalian lebih jelas. Nah, sekarang kita akan bahas kalau ini simple present tense. Ya, oke. Yang namanya simple present tense, ciri khasnya itu adalah kalimatnya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, oke. Sekarang he donates. Donates ini adalah kata kerja bentuk satu. Atau kalau kalimatnya negatif, di sini ada penggunaan doesn't plus V1. Jadi dalam kalimat negatif menggunakan doesn't plus V1. V1 atau V1 plus S atau ES. Kalau kalimat negatif bisa doesn't, bisa don't. Don't yang diikuti oleh V1 gitu ya. Ini ciri khas dari yang namanya simple present tense. Oke, di sini verbnya adalah ini. Nah, sekarang yuk kita bikin kalimat pasifnya ya. Some money are donated by him. Some money is donated. The money was donated. Oke, sekarang objeknya, di sini kita punya objeknya adalah kata some money. Jadi kita nggak usah ngubah objeknya. Ini adalah objeknya. Nah, kata money itu termasuk kata benda yang countable atau uncountable. Jadi kata money ini namanya adalah uncountable noun. Artinya adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi kamu nggak pernah bilang I have one money. Tetapi kamu bisa bilang I have 1.000 rupiah. Jadi bisa termasuk kata benda yang dihitung ketika sudah ada nominal currency-nya atau mata uangnya apa. Itu baru bisa dihitung. Tetapi kalau hanya money itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kata benda yang tidak bisa dihitung ini selalu dianggap tunggal. Nah, kalau benda tunggal berarti to be-nya tidak pakai are. Makanya di sini kalimat pasifnya adalah some money. Karena ini some money benda tunggal, maka to be-nya adalah pakainya is. Money. Nah, bukan many. Money ya. Nah, berarti di sini some money is donated by him every month. Oops. Oke, jadi ini ya. Jadi bedanya, meskipun ada kata some, ingat, kata some itu bisa dipakai oleh benda yang bisa dihitung, benda yang tidak bisa dihitung. Jadi jangan terkecoh dengan penggunaan kata some. Ya, jadi ketika ada kata every itu kan biasanya menandakan yang namanya habit. Habit itu biasanya menggunakan simple present. Jadi meskipun di sini V1 diubah menjadi V3 gitu ya. ES berubah menjadi ED. Iya, benar. Jadi V1 berubah menjadi kata kerja bentuk 3. Ingat, pasif itu apa? Nah, ini yang perlu kalian ingat. Pasif itu adalah to be diikuti oleh verb bentuk 3. Ini artinya pasif gitu ya. Nah, di sini is donated. Oke.
Lanjut kalimat yang kedua, di sini kalimat negatif. The manager doesn't respond the employee's request. Objeknya adalah ini objek. The employee's request is not responded by the manager. Oke, satu. Yang lain, the employees. Objeknya cuma the employees? Enggak. Ingat, the employees request. Jadi ini objeknya. Kalau employees aja ini adalah pegawai. Request adalah permintaan. Belum selesai ketik, Miss. Oh ya. Oh, udah ke enter ya, belum selesai ketik langsung ke enter. Oke. Oke, ada yang bikin pasifnya the employees request are not. Nah, sekarang are not atau is not gitu ya. Oke, sekarang kita bahas. Di sini. Kata request. Jadi ketika kita di sini employees request. Kata bendanya itu kan dari kata employee. Kalau employee ini artinya pegawai. Pegawainya berapa? Pegawainya satu. Jadi kalau request-nya satu pegawai, maka kita nulisnya begini. Employees request. Request-nya ini satu, yang punya request ini juga satu. Tapi ketika kita bicara tentang pegawainya banyak, maka kita bilang employees. Ini banyak. Pegawai. Jadi ini lebih dari satu. Nah, bagaimana ketika ada koma di belakang? Jadi bentuk posesif atau bentuk kepemilikan ketika yang memiliki itu banyak, maka S komanya taruh di belakang. Menjadi gini, employees. Nah, apostrofnya di belakang, request. Nah, di sini ini kan membentuk yang namanya noun phrase. Ini kan satu kesatuan. Noun utamanya adalah kata request. Ini kan artinya nanti employees request, artinya request atau permintaan dari para pegawai. Para pegawai punya berapa permintaan? Cuma satu. Permintaannya satu. Berarti ini adalah benda tunggal. Hati-hati ya. Jadi yang di sini menunjukkan yang memiliki request itu siapa aja, kan gitu. Karena ini benda tunggal, makanya kalimatnya berubah menjadi the employees request is, karena ini tunggal, ini satu, requestnya satu ya, is not responded by the manager. Sampai sini jelas atau masih bingung? Jelas, Miss. Jelas ya? Oh iya, memang di PDF tulisannya benar kan? Tulisannya apostrofnya sesudah huruf S. Jadi gini, buat yang masih bingung, sebentar, kali geser dulu. Sini kita punya extra sheet ya. Oke. Nah, gini. Kalau misalnya seperti ini. Gini, yang masih bingung. Students card. Ini adalah artinya kartu siswa. Siswanya berapa? Siswanya satu, kartunya satu. Maka ini dihitung bendanya adalah benda tunggal, kan gitu. Jadi yang dihitung adalah kartunya, ini yang memainkan peranan, nggak peduli sama sininya, gitu ya. Jadi kartunya siswa. Bedanya sama gini nanti, students. Nah, komanya di belakang, card. Kartunya berapa? Satu, tapi yang memiliki berapa orang? Banyak, kan gitu. Tapi ini berapa? Ini tetap tunggal. Kenapa? Ini loh kartunya cuma satu. Jadi ini adalah kartunya misalnya gini. Para siswa. Jadi banyak siswa itu punya kartu tapi cuma satu dipakai bareng-bareng. Beda kalau mau bentuk plural nanti bentuknya akan begini.
students cards. Jadi kartunya banyak yang memiliki satu siswa. Kayak gini, students card, kartunya banyak yang memiliki banyak siswa. Jadi ketika ada tanda koma tapi taruhnya di belakang, itu berarti objek yang memiliki itu adalah banyak, gitu ya. Jadi jangan bingung di situ. KB itu singkatan apa? Kata benda, bukan keluarga berencana ya. Oke, sip. Betul. Itu emang employees. Iya. Ya, paham ya? Kalau katnya banyak, ini udah. Kalau katnya banyak, berarti yang dihitung kan ini. Jadi ini ketika kita yang namanya noun phrase kan kepala nounnya yang di belakang ini. Gitu ya. Oke, jadi nanti kalau ketemu seperti itu. Kalau siswa, nah kalau bukunya siswa, jadi menyatakan kepemilikan yang harus pakai apostrof. Kan gitu. Seperti gini, Dina, misalnya gini, Dina's father. Bapaknya siapa? Bapaknya Dina. Kan gitu. Jadi ini sama, ketika diganti dengan benda atau dengan nama, boleh. Jadi ketika ada apostrof, kemudian S, ini menunjukkan yang namanya kepemilikan. Gitu ya. Oke, jelas. Sekarang kita balik lagi ke slide yang tadi. Kalau manajernya nggak apa-apa, atau harus pakai. Nah, kalau manajernya nggak dipakai, berarti tidak jelas siapa yang merespon atau yang tidak merespon. Berarti kita menghilangkan informasi. Kan gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nggak pakai the manager, tetapi berarti kita menghilangkan informasi siapa yang melakukan, kan gitu. Student itu artinya murid-murid, bukan. Student artinya murid. Kalau students, murid-murid, gitu. Kalau the-nya aja, kalau the-nya aja bisa dihilangkan. Tetapi ketika kita bicara manajer yang itu, kita udah spesifik the manager, manajernya yang itu. Jadi ada perbedaan ya. Ketika kamu pakai the sama nggak pakai the itu biasanya merujuk pada sesuatu yang kita sudah kita udah tahu, sama-sama tahu yang itu loh. Jadi nggak pas kalau nggak pakai the. By the manager. Oke. Udah ya, lanjut sekarang. Bagaimana kalau kita mengubah dari kalimat, nah, does he lock the door? Ini kalimat pasifnya bagaimana? Oke. Jadi, dalam kalimat pasif, kalau masih bingung, kita pakai 2 step yang ini. Step 1, seperti mengubah kalimat pasif biasa. Ini kan subjeknya he, verbnya lock, objeknya the door. Berarti the door is locked by him. Tetapi yang ini namanya kalimat statement. Kalau kalimat tanya berarti is-nya taruh ke depan. Ini menjadi kalimat tanya berarti is the door locked by him. Itu ya. Oke, sip. Sudah sampai sini jelas? Jelas, Miss. Jelas ya? Oke. Ya. Jelas. Alhamdulillah. Yuk sekarang. Nih yang mau screenshot, silakan di screenshot dulu. Kak Ari masuk ke tenses berikutnya. Ya, yang lain coba di mute dulu ya. Silakan mute aja dulu karena ada kresek-kresek. Kok dasnya hilang? Iya, kan kalau to be di kalimat pasif itu hanya pakai to be plus V3, gitu ya. Jadi das ini kan masuk kategorinya rangkaian verbnya. Oke, yuk, dah. Ayo, kita rakin aja.